Saya Tiara Alvinur Aini dari Prodi D3 Administrasi Perkantoran B 2020 ingin mempresentasikan hasil dari PowerPoint yang telah saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah aplikasi komputer dengan dosen pengampu Roni Faslah, dan materi yang saya angkat pada presentasi saya kali ini yaitu tentang manajemen perkantoran modern. Dari namanya saja sudah modern, berarti suatu perusahaan tersebut telah berevolusi ke 4.0, yaitu berubah menjadi sistem informasinya maupun pengelolaan arsip dan sebagainya, yaitu telah berevolusi menjadi ke teknologi yang lebih canggih dan komputerisme. Baik, pertama-tama saya ingin menjelaskan terlebih dahulu sub-sub yang akan saya jelaskan nantinya pada presentasi saya kali ini. Yang pertama yaitu mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip manajemen perkantoran modern. Yang kedua, menguraikan pelaksanaan perkantoran modern. Yang ketiga, menerapkan teknik-teknik korespondensi yang baik dan benar. Yang keempat, menerapkan teknik-teknik mengarsipkan surat yang baik dan benar. Yang kelima, mempraktikkan tata cara pembuatan laporan yang baik dan benar. Baik, pertama-tama saya ingin menjelaskan terlebih dahulu definisi manajemen perkantoran modern. Sebuah rangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan, pengendalian, pekerjaan perkantoran yang dilaksanakan secara mutakhir sesuai tuntutan zaman. Dari perencanaan yaitu menetapkan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan di suatu mendatang. Nah, pelaksanaan tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan suatu tim atau organisasi atau perusahaan. Lalu pengorganisasian yaitu mengkelompokkan, membagi-bagi masing-masing bagian atau pekerjaan kepada bawahan ataupun karyawan, sehingga karyawan tidak bingung dan lebih terkoordinir dalam melaksanakan pekerjaan. Dan penggerakan yaitu fungsi dari seorang manajer suatu perusahaan yang baik yang memiliki pemimpin. Fungsinya untuk menggerakkan, yaitu artinya memotivasi, memberikan saran, melakukan suatu yang dapat mengendalikan pekerjaan karyawan jika karyawan tersebut mengalami kendala dalam melaksanakan pekerjaannya. Juga pengawasan. Pengawasan di sini fungsinya untuk menilai seorang karyawan pekerjaannya sudah seberapa jauh dilaksanakan dan bagus atau tidak hasilnya ketika telah dilaksanakan pekerjaan tersebut. Lalu hubungan antara perkantoran modern dengan perkantoran. Artinya di sini dari segi fasilitas atau segi pengolahan ya teman-teman. Bangunannya mewah dan tata ruang memadai. Artinya dahulu kan bangunan kantor itu masih minimalis. Sekarang harus lebih mewah dan juga tata ruang dengan desain interior kantor yang sesuai dengan tuntutan zaman, sehingga karyawan menjadi nyaman dan aman dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Yang kedua, perlengkapan dan alat atau perabot yang canggih. Artinya di sini telah mengalami revolusi 4.0 ya teman-teman. Lalu pegawai melaksanakan tugas dengan disiplin, akuntabel, profesional. Juga bekerja secara analitis,
atau dapat membagi-bagi suatu pekerjaan menjadi lebih kecil lagi sehingga mudah dalam pelaksanaannya, dalam penyelesaiannya. Lalu sistematis. Sistematis artinya suatu karyawan harus mampu melaksanakan pekerjaan secara runtut sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Lalu rasional, yang masuk dengan akal pikiran, jangan hanya melaksanakan pekerjaan berdasarkan intuisi masing-masing karyawan, karena itu bisa membuat suatu pekerjaan tersebut menjadi gagal dalam pencapaian tujuan. Terbuka, antara manajer dan karyawan harus memiliki keterbukaan sehingga tidak ada intimidasi dalam suatu perusahaan tersebut. Dan demokratis, artinya memanusiawikan seorang karyawan ataupun bawahan. Informasi berbasis organization, yaitu berbasis computerized. Baik, selanjutnya di sini ada ruangan, perlengkapan dan alat perabot modern. Nah, perlengkapan di sini berarti yang masa habis pakainya lebih cepat atau tidak lama, dan alat atau perabot ini juga memiliki masa habis pakai atau rusak tetapi dalam jangka waktu yang lama. Peralatan di sini bisa pulpen, spidol, staples, lem, kertas, binder, perforator, dan lain sebagainya ya teman-teman. Nah, terus alat dan perabot kantor itu seperti ada mesin printer, mesin paper shader, lalu mesin fotokopi, dan lain sebagainya ya teman-teman. Selanjutnya di sini saya memberikan suatu contoh, yaitu perusahaan dahulu rata-rata semuanya itu dalam mengatur ruang kerja bersifat terbuka, artinya sekat antara seorang karyawan yang satu dengan yang lain itu minimalis sekali, sehingga di situ kerahasiaan juga menjadi faktor yang berkurang nantinya. Dan juga seharusnya perkantoran yang telah mengalami revolusi 4.0 yaitu seharusnya memberikan suatu karyawan tempat bekerja yang lebih tertutup atau sekat antara karyawan yang satu dengan karyawan yang lainnya lebih maksimal, sehingga karyawan dapat nyaman, aman dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Dan juga di sini saya memberikan contoh mesin tik. Mesin tik di sini digunakan untuk mengetik surat ataupun sejenisnya pada dahulu kala. Tetapi mesin tik ini ketika digunakan mengalami suatu yang tidak enak gitu untuk kitanya nantinya, karena ketika kita mengetik suatu surat lalu salah satu kata dalam pengetikan tersebut, maka kita harus mengulang pengetikan tersebut karena mesin tersebut masih sangat tradisional teman-teman. Dan di sini saya memberikan contoh, yaitu pada saat modern sekarang semua kantor menggunakan komputer, laptop atau sebagainya untuk mengirim suatu surat secara otomatis melalui email atau Gmail, sehingga surat dapat tersampaikan dengan tepat waktu, efisien, dan juga cepat teman-teman. Selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan tentang prinsip-prinsip manajemen perkantoran modern. Yang pertama, perencanaan pekerjaan. Apa saja sih yang direncanakan dalam perencanaan ini? Yaitu meliputi apa yang harus dikerjakan, bagaimana cara pengerjaannya, kapan dilaksanakan pekerjaan tersebut, di mana pekerjaan tersebut dilakukan, siapa yang mengerjakan,
seberapa cepat dikerjakan. Artinya di sini ya ada pengukuran waktu dalam melaksanakan pekerjaan nantinya agar pekerjaan tersebut dapat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, penjadwalan pekerjaan. Dalam melakukan penjadwalan pekerjaan yang efektif harus dilakukan dengan menentukan di sini maksudnya menentukan tanggal, bulan, tahun, sehingga kita tahu kapan pekerjaan tersebut dilakukan, lalu menyelaraskan dengan kegiatan lain sehingga nantinya tidak terbentrok dengan kegiatan yang lainnya juga. Laksanakan walau sulit karena itu merupakan tanggung jawab yang telah dibebankan sesuai dengan bidang yang kita diamanahkan, teman-teman. Memungkinkan diselesaikan, lalu dipelihara. Yang ketiga, pelaksanaan pekerjaan. Pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara terampil. Setiap masing-masing pegawai modern harus memiliki keterampilan agar tidak tersaingi oleh pesaing-pesaing di luar sana, sehingga dari keterampilan yang dimiliki karyawan tersebut dapat membuat suatu perusahaan tersebut menjadi nilai atau membuat citra nama baik perusahaan tersebut bagus, teman-teman. Dan teliti. Setiap karyawan memang dituntut untuk teliti, disiplin terhadap waktu dan tepat waktu dalam melaksanakan pekerjaan. Artinya jangan menunda-nunda ya. Lalu pengukuran pekerjaan. Pengukuran pekerjaan itu bisa dilihat dari sesuai potensi yang dimiliki masing-masing karyawan. Lalu berdasar pada catatan yang lalu dan juga berdasar pada kualitas dan kuantitas. Yang kelima, penggajian atau imbalan. Penggajian atau imbalan ini dapat berupa kondisi kerja yang baik. Artinya, ketika karyawan telah melaksanakan pekerjaan dengan baik dan benar, maka karyawan tersebut perlu diberi reward atau penghargaan. Misalnya berupa memberikan satu ruangan untuk karyawan tersebut yang dengan didesain dengan interior kantor yang membuat karyawan tersebut nyaman dan aman dalam melaksanakan pekerjaannya, teman-teman. Lalu kesehatan di sini bisa memberikan jaminan kesehatan ya. Lalu habis itu kebahagiaan bisa dalam bentuk THR dan pengembangan diri, atau dari sini diberikan pelatihan secara gratis untuk meningkatkan kreativitas atau kemampuan yang dimiliki karyawan tersebut, dan pastinya uang atau gaji. Selanjutnya saya di sini ingin menjelaskan juga tentang fungsi manajemen perkantoran modern. Biasanya kan fungsi manajemen itu POAC atau yang lainnya. Tetapi di sini saya ambil menurut Rachel Munir, yaitu POOCC. P. Planning, menentukan tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Manajer memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber daya yang dimiliki. Yaitu selanjutnya O. Organizing, mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas yang sudah dibagi-bagi, mewujudkan struktur organisasi, mendeskripsikan tugas setiap bidang. Lalu C. Commanding, berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah, instruksi, dan pada bawahan dalam menjalankan tugas agar terlaksana dengan baik. Lalu yang keempat C. Controlling, mengawasi agar semua kegiatan dan efektivitas penggunaan sumber daya yang ada tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya di sini terdapat pelaksanaan pekerjaan perkantoran modern. Yang pertama, menerima informasi.
Dalam modern, ini menerima informasi yaitu melalui mesin faksimiles ataupun Gmail. Nah, kantor menerima dan memperoleh informasi yang umum diterima seperti surat, panggilan telepon, pesan, faktur, ataupun laporan kegiatan lainnya. Yang kedua, merekam informasi. Rekaman yang disimpan untuk memenuhi kebutuhan manajemen dalam perencanaan dan pengendalian. Rekaman dapat berupa hasil negosiasi, transaksi, maupun kegiatan. Yang ketiga, mengatur informasi. Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang berbeda, perhitungan harus dibuat. Kantor bertanggung jawab untuk memasukkan informasi dengan baik sesuai dengan bentuk. Contohnya, mengatur laporan keuangan. Selanjutnya, memberi informasi. Kantor memberi informasi berupa rekaman. Informasi yang didistribusikan bersifat rutin, khusus, ataupun diberikan secara lisan ataupun tulisan. Yang kelima, melindungi aset. Mengamati secara cermat dan melindungi hasil rekaman yang vital atau yang penting. Mengamankan uang tunai pada brankas dan bank. Lalu selanjutnya, teknik korespondensi yang baik dan benar. Dalam melakukan teknik korespondensi yang baik dan benar, harus dilakukan. Kita harus mengetahui tujuan dari surat tersebut, yaitu yang utama tersampaikan tepat pada penerima yang ingin kita tujukan, dan penerima melakukan langkah tindak lanjut sehingga surat komunikasi terhadap surat tersebut terjalin secara umpan balik atau respon. Juga fungsi surat. Fungsi surat secara umum alat komunikasi tertulis untuk menyampaikan pesan, dan secara khusus sebagai duta atau wakil penulis. Artinya di sini penulis berhadapan langsung dengan sang penerima surat, karena surat tersebut merupakan gambaran dari mentalis seorang penulis sebagai alat pengingat jika suatu waktu dibutuhkan, dan juga pedoman kerja. Bisa seperti surat instruksi dan lain sebagainya. Selanjutnya, bukti tertulis hitam di atas putih seperti surat perjanjian, juga alat bukti komunikasi. Selanjutnya, yang ketiga, syarat surat. Syarat surat yang pertama yaitu format yang menarik. Format yang menarik jika bagian-bagian surat tersebut tersusun secara sistematis atau sesuai dengan yang telah ditetapkan pada suatu perusahaan tersebut. Yang kedua, isi surat tidak terlalu panjang. Surat yang baik yaitu surat yang tidak terbelit-belit dalam penulisan surat sehingga tidak menjemukan. Yang ketiga, bahasa yang jelas, padat, adab, dan taksim. Selanjutnya yang keempat, syarat penulis surat. Syarat penulisan surat. Syarat seorang penulis dalam menulis surat umumnya harus menguasai materi yang akan dibahas atau dikomunikasikan pada surat yang akan dibuat. Penguasaan bahasa tulisan, penguasaan pikiran atau pola pemikiran yang baik, dan dapat merasakan perasaan penerima. Juga pengetahuan hubungan kerja antara penerima dan penulis surat, dan pengetahuan teknis korespondensi. Selanjutnya yang kelima, teknik penulisan surat. Penegasan tujuan pokok. Artinya di sini dalam suatu surat kita harus menentukan dulu nih satu tujuan pokok yang ingin kita bahas dalam surat tersebut. Nggak boleh lebih dari dua
topik. Jadi misalnya surat pesanan, ya berarti kita membuat topik atau perihalnya itu tentang pesanan, jangan digabungkan dengan penawaran. Juga pengumpulan data atau informasi dan perkiraan tentang pembaca. Juga menyusun draft atau konsep dan penyelesaian. Di sini saya memberikan contoh bentuk dan bagian surat. Bagian surat pada nomor 1 paling atas yaitu kop surat atau kepala surat. Artinya surat tersebut dibuat oleh perusahaan tersebut. Dan juga yang kedua tanggal surat. Tanggal surat yaitu artinya dibuat pada tanggal tersebut. Yang ketiga nomor surat. Dan yang keempat sifat surat. Yang kelima lampiran. Yang keenam hal atau perihal. Yang ketujuh alamat dalam. Yang kedelapan kalimat pembuka. Yang kesembilan isi surat. Yang kesepuluh kalimat penutup. Yang kesebelas nama jabatan. Yang kedua-belas NIP atau tanda tangan atau cap inisial. Yang ke-13 tembusan atau alamat lain yang ingin dituju lagi selain yang ada di alamat dalam pada surat. Selanjutnya di sini ada bentuk-bentuk surat, yaitu yang pertama full block style. Artinya seluruh penulisan diletakkan pada margin kiri. Dan juga selanjutnya block style. Block style ini bedanya dengan full block style. Kalau block style, tanggal dan nama atau nama perusahaan, nama jabatan, NIP, dan tanda tangan berada di sebelah kanan. Dan selain itu berada di sebelah margin kiri. Juga semi block style. Semi block style yaitu pada baris pertama pada isi menjorok ke dalam sebanyak kira-kiranya 5 spasi. Selanjutnya identity style. Hampir sama dengan semi block style, namun identity style ini alamat dalam atau alamat yang ditujunya setiap baris kedua ini dijorokkan ke dalam, dan selanjutnya begitu juga dengan baris ketiga. Lalu hanging paragraph. Hanging paragraph yaitu dengan seperti namanya hanging, menggantung, berarti pada isi surat baris pertama sejajar dengan kalimat pembuka atau salam pembuka, dan baris selanjutnya itu masuk ke dalam. Juga bentuk resmi Indonesia lama dan bentuk resmi Indonesia baru, bisa kalian lihat sendiri perbedaannya. Lalu teknik pengarsipan surat. Yang pertama filing, tempat penyimpanan arsip. Arsip yang disimpan karena mempunyai tujuan, yaitu menyelamatkan bahan pertanggungjawaban. Yang kedua, siklus hidup arsip. Yang pertama, tahap penciptaan. Yang kedua, tahap pemanfaatan. Yang ketiga, penyimpanan dan penemuan kembali. Yang keempat, pemindahan. Yang kelima, pemusnahan. Nanti saya di slide selanjutnya akan menjelaskan masing-masing dari tahap tersebut. Yang ketiga, sistem filing. Berbagai macam sistem penyimpanan, yaitu seperti sistem alfabetis, sistem numerikal atau numerik, sistem abjad, sama ya, sistem alfabetis, lalu sistem subjek, sistem kronologis, sistem geografis. Yang keempat, peralatan filing, yaitu filing cabinet, skep petunjuk atau guide, dan folder. Yang kelima, penyusutan, suatu upaya untuk mengurangi jumlah atau volume setiap arsip dengan cara pemindahan, penyerahan, dan pemusnahan arsip yang melampaui jadwal retensi yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya tahap penjelasan siklus arsip. Yang pertama, tahap penciptaan. Arsip diciptakan ataupun dibuat, kemudian digunakan sebagai media penyampaian informasi
sebagai dasar perencanaan, pengorganisasian, pengambilan keputusan, dan pengawasan. Yang kedua, tahap pemanfaatan. Arsip dikategorikan sebagai arsip dinamis. Selanjutnya, arsip dinamis dapat dikategorikan lagi menjadi arsip dinamis aktif. Yang ketiga, tahap penyimpanan atau penemuan kembali. Arsip yang disimpan untuk tujuan digunakan kembali sewaktu-waktu jika dibutuhkan. Dan tahap pemindahan. Arsip tidak selalu secara terus-menerus digunakan, maka perlu dimusnahkan atau dipindahkan melalui pertimbangan-pertimbangan khusus. Lalu, arsip yang dipindahkan tersebut dari status aktif menjadi inaktif. Selanjutnya, tahap pemusnahan. Bermacam cara dapat dilakukan untuk menghilangkan arsip. Dari yang sederhana dengan menghancurkan arsip, melemparkan ke tempat sampah, sampai dengan cara yang modern menggunakan mesin yang mahal, yaitu paper shredder. Selanjutnya, wujud sistem penyimpanan arsip. Yang pertama, kalian bisa lihat sendiri berdasarkan sistem abjad, yaitu huruf F, dan di belakangnya ada FA, FB, FC, FD, dan seterusnya sampai FZ, lalu ganti lagi dengan H, I, dan seterusnya. Lalu ada sistem subjek atau masalah surat atau perihal. Yang pertama ada A, lalu abis itu masalahnya, kayak misalnya surat pesanan, berarti P, pesanan, dan lain sebagainya. Sistem nomor. Sistem nomor ini digunakan sebagai pengganti nama atau nama perusahaan atau instansi. Juga sistem kronologis, berdasarkan tanggal diterima dan dibuatnya surat tersebut. Tanggal masuk atau keluarnya surat tersebut. Nah, selanjutnya sistem geografis, yaitu sistem berdasarkan penempatan wilayah. Misalnya suatu perusahaan yang memiliki cabang pada wilayah lain, pasti perusahaan tersebut menggunakan sistem penyimpanan arsip geografis karena supaya tidak keliru. Karena kan nama perusahaannya sama, jadi menggunakan sistem geografis agar tidak keliru dalam penyimpanan arsip. Selanjutnya, saya ingin menunjukkan wujud peralatan filing. Nah, di sebelah kiri ini terdapat filing kabinet atau lemari arsip. Yang kedua, folder atau tempat penyimpanan file atau surat ataupun lain sebagainya semacamnya. Dan skat tunjuk atau grid, yaitu untuk membatasi arsip atau folder di dalam filing kabinet agar tidak tercampur dengan arsip lain, sehingga dalam usaha penemuan kembali lebih mudah dilaksanakan. Lalu pembuatan laporan. Dalam pembuatan laporan pastinya kita harus mengetahui dulu apa pengertian dari laporan tersebut. Pengertian dari laporan tersebut yaitu laporan adalah alat resmi untuk menyampaikan informasi yang memberikan gambaran tentang apa, di mana, bila mana, mengapa, siapa yang bertanggung jawab terhadap kejadian-kejadian tersebut. Selanjutnya, kita harus mengetahui langkah-langkah dalam penyusunan laporan yang baik dan benar. Yang pertama, menentukan perihal atau subjek atau masalah yang akan dibahas pada surat. Selanjutnya, mengumpulkan data dan fakta, karena surat yang dibuat itu tidak boleh mengada-ngada. Artinya, berarti kita harus mengumpulkan
suatu data dan mengklasifikasikan data, lalu mengevaluasi, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan dan data serta membuat kerangka laporan. Nah, bagian-bagian dari kerangka laporan perlu kita ketahui juga. Kerangka laporan mencakup pendahuluan, batang tubuh laporan, penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Untuk melengkapi laporan tersebut agar lebih baik menggunakan lampiran. Lalu selanjutnya kita harus mengetahui nih hal yang tidak boleh dilupakan dalam pembuatan laporan. Yang pertama, ukuran kertas. Ukuran kertas ini artinya margin pada kertas tersebut. Misalnya margin kanan 4, atas 3, kanan 3, kiri 4, bawah 2,5, seperti itu. Selanjutnya, cara pengetikan. Dan biasanya margin dalam biasanya ukuran kertas dalam pembuatan laporan itu kuarto ya. Lalu cara pengetikan yang mencakup tata letak bagian-bagian laporan dan penomoran. Itu semua harus kita ketahui. Lalu sekian dari presentasi saya kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.